Kehadirannya mempersiapkan perkeretaapian Indonesia untuk mengadopsi lokomotif berteknologi digital. Walaupun jumlahnya tidak banyak, namun pernah menjadi lokomotif diesel tercanggih yang dimiliki oleh PT Kereta Api. Inilah CC204, seri lokomotif yang memiliki dua varian, dikendalikan oleh komputer, dan berteknologi AC/DC pertama di Jawa. Ikuti ceritanya di Kereta Nostalgia. Perkeretaapian di Indonesia pada awal tahun 2000-an mengalami kesenjangan teknologi lokomotif diesel yang cukup signifikan. Armada lokomotif diesel mainline yang dioperasikan PT Kereta Api berteknologi tahun 1970-an yang sudah usang. Semua masih bersistem analog dengan pola perawatan dan perbaikan manual. Teknologi yang digunakan bersistem DC-DC yang ketinggalan zaman, boros bahan bakar dengan emisi yang tidak ramah lingkungan. Lokomotif diesel tercepat dan terbaru PT Kereta Api saat itu, yaitu CC203, yang hadir pada tahun 1995, masih menggunakan teknologi yang sama dengan lokomotif CC201 buatan tahun 1977. Walaupun digadang-gadangkan menjadi lokomotif pelari penarik kereta bendera, CC203 tidaklah jauh berbeda dibandingkan kakaknya, yaitu CC201. Bayangkan, rentang waktu 18 tahun, namun lokomotif diesel di Indonesia masih tetap mengusung teknologi yang sama. Ironisnya, di luar negeri, teknologi komputer dan digital sudah mulai digunakan sejak akhir dekade 80-an pada lokomotif. Produsen lokomotif berlomba-lomba untuk semakin canggih menggunakan sistem komputerisasi, semakin efisien dan semakin ramah lingkungan. General Electric sebagai pemasok utama lokomotif PT Kereta Api tentu saja memiliki teknologi canggih yang membuat lokomotif-lokomotif produksinya menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Kesenjangan teknologi ini bukannya tidak disadari oleh PT Kereta Api. Penguasaan teknologi lokomotif canggih adalah hal yang tidak bisa ditawar lagi.
Para awak sarana yang terbiasa mengoperasikan dan merawat lokomotif analog dituntut mampu mengoperasikan serta merawat lokomotif full digital berteknologi AC/DC. Transformasi ini tentu saja tidak mudah dan pasti memakan biaya yang sangat besar. PT Kereta Api memerlukan solusi yang efisien untuk rencana revolusi teknologi yang akan dijalani. Kesempatan itu akhirnya tiba pada tahun 2003. General Electric melihat bahwa armada CC201 generasi awal sudah berusia lebih dari 25 tahun dan perlu perawatan besar untuk memperpanjang usia produktifnya. Proposal midlife overhaul segera diajukan, tapi GE juga mengajukan skema transformasi teknologi digital pada lokomotif-lokomotif yang di-overhaul sehingga bisa dijadikan sebagai batu loncatan dalam penguasaan teknologi yang lebih maju. Skema ini disetujui oleh PT Kereta Api, dan pada tahun 2003 sampai 2005, sebanyak 7 unit lokomotif CC201 lawas di-overhaul di Balai Yasa, Yogyakarta, diubah menjadi lokomotif berteknologi baru. Seluruh lokomotif rehab ini menggunakan komputer dengan mikroprosesor Brightstar yang menjadi otak semua kerja lokomotif dan berteknologi AC/DC. Sejumlah sensor ditempatkan pada mesin dan seluruh bagian lokomotif yang mengirimkan informasi ke komputer, lalu ditampilkan di Diagnostic Information Display dalam kabin masinis, sehingga seluruh operasional lokomotif selalu terpantau. Lokomotif ini diberi seri GE C18 MMI sehingga digolongkan ke dalam kelas baru yaitu CC204. Walaupun sekilas mirip dengan CC201, namun CC204 adalah lokomotif berteknologi yang berbeda sama sekali, lebih efisien, dan bisa memberikan peringatan tentang potensi kerusakan yang akan terjadi. Namun jumlah 7 unit CC204 sangatlah sedikit untuk bisa mentransformasi penguasaan teknologi lokomotif. Tidak usah berbicara di Indonesia, untuk di Jawa pun jumlahnya sangatlah kurang. Maka, PT Kereta Api berniat menambah armada CC204. Namun kali ini skema yang diinginkan berbeda. Tidak lagi menggunakan lokomotif lawas yang di-overhaul, PT Kereta Api ingin lokomotif yang baru sama sekali. General Electric meminjam fasilitas manufaktur di Inka Madiun untuk memproduksi CC204 baru dan mengambil basis desain lokomotif CC203. Sebanyak 30 unit CC204 baru dipesan dan diproduksi antara tahun 2006 sampai 2011. Hampir seluruh komponen dan teknologi yang digunakan serupa dengan CC204 generasi pertama, namun menggunakan desain kabin wide cap milik CC203. Output tenaga yang dihasilkan juga ada sedikit perbedaan. CC204 baru ini mampu menghasilkan 2150 tenaga kuda berbanding 1950 pada varian awal. Karena adanya sejumlah perbedaan, maka lokomotif ini mempunyai kode berbeda dari generasi awal CC204, yaitu GE C20 EMP.
Pengujian CC204 generasi kedua ini dilakukan melintasi jalur selatan yang berat untuk menguji kemampuan maksimalnya. Lokomotif dirangkaikan dengan kereta menuju ke Bandung, menempuh jalur Priangan Selatan yang dikenal banyak tanjakan dan tikungan tajam. Berbeda dengan varian awal, CC204 generasi terbaru ini sudah dilengkapi dengan sistem multiple unit, sehingga 2 atau lebih lokomotif bisa dirangkaikan dan cukup dikendalikan oleh lokomotif terdepan. Hasil tes ternyata sangat memuaskan dan CC204 terbaru langsung didinaskan di jalur-jalur utama di Jawa, membawa lompatan teknologi bagi PT Kereta Api. CC204 berperan besar dalam mempersiapkan kedatangan CC206 di Jawa pada tahun 2013. Penguasaan teknologi lokomotif digital terkomputerisasi membuat adopsi CC206 ke dalam armada PT Kereta Api tidak lagi terasa mengejutkan. Para awak dan mekanik sudah terbiasa mengoperasikan dan merawat CC204 yang berteknologi mirip dengan CC206. Seiring dengan semakin bertambahnya CC206 di Jawa, maka diputuskan memutasi CC204 generasi kedua ke Sumatera Selatan untuk memperkuat armada kereta angkutan batu bara. Walaupun di Jawa bertugas menarik kereta-kereta penumpang unggulan, namun CC204 juga terbukti tangguh menarik kereta batu bara yang berat dan panjang. CC204 membuktikan bukan sekedar lokomotif canggih, tapi juga multiguna. Dapat berlari cepat menghela kereta-kereta unggulan, namun kuat bertenaga menarik rangkaian barang yang berat. CC204 mungkin bukan lokomotif final yang diimpikan oleh PT Kereta Api, melainkan lebih sebagai lokomotif antara, wujud nyata dari upaya penguasaan teknologi lokomotif yang lebih canggih. Seri-seri lokomotif yang hadir setelah CC204 adalah bukti nyata bahwa Indonesia kini berdiri sejajar dengan negara lain dalam pengoperasian lokomotif modern. Walaupun jumlahnya sedikit, CC204 akan selalu dikenang sebagai lokomotif pertama yang menghadirkan lompatan teknologi lokomotif diesel di Indonesia.